Ada nama-nama lain dari yaumul sa'ah ini. Yang pertama ada yaumul kiamah, hari tegaknya keputusan Allah, hancurkan bumi, hancurlah bumi. Yang kedua yaumul zazalah, hari gonjang-ganjingnya bumi. Yang ketiga yaumul haqqah, hari kebenaran bahwa bumi fana, akhirat kekal abadi, akhirat ada. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya ada yaumul qari'ah, hari hancurnya bumi ke jurang kehancuran sehancur-hancurnya. Setelah itu manusia memasuki hari yang kedua, yaumul ba'as. Ya, kita bahas 7 hari ini ya. Masih ada waktu kan? Gimana lanjut? Nah, sekarang kita pindah ke alam akhirat. Yuk kita pindah sama-sama. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hancurlah dunia, selesailah kehidupan alam fana di muka bumi ini. Maka saat itu kemudian manusia masuk kepada alam akhirat. Ini 7 hari menuju perjumpaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Yang musa'ah tadi kita sudah saksikan. Kemudian yang hari yang kedua adalah yaumul ba'as, hari dibangkitkannya manusia di alam ba'as. Pada hari kiamat ada 7 hal yang tidak hancur. Ada 7 perkara yang tidak hancur. Ada 7 unsur yang tidak hancur. Iya. Ada door prize? Ada. Baik. Yang kaos saja, Tat. Yang pertama kaos dulu. Kaos dari Teras Dakwah. Bukan, dari Wan Umar. Oh, dari Wan Umar. Kaos Teras apa? Keluar. Baik. Alhamdulillah kami datang bersama tim Wan Umar. Ada 4 orang dari tim Wan Umar ini. Alhamdulillah Rasulullah SAW menyebutkan ada 7 golongan atau 7 pihak yang tidak akan hancur ketika hari kiamat terjadi. Yang pertama, yang kedua, yang pertama tulang ekor. Betul, boleh Mas. Alhamdulillah. Sini Mas. Ini ada door prize dari Wan Umar nih. Satu aja, Tat. Ya? Suruh nyebutin 7. Gimana? Suruh nyebutin 7. Oh, sudah nyebutin 7. Satu aja. Setelah selain tulang ekor apa lagi Mas? Sebetulnya itu yang kedua boleh atau yang ketiga. Yang pertama siapa Mas? Cuma satu yang dibaca. Baik, gak apa-apa Mas. Ini merchandise kenang-kenangan dari Wan Umar. Masya Allah. Mudah-mudahan mengenangkan selalu pada perjuangan kita bersama-sama Mas ya. Amin. Barokallah. Dipakai ya Mas ya. Insya Allah ukurannya L ya. Nanti Mas di rumah ya makanya. Jangan sekarang. Jangan Mas. Mas di belakang ada kamar Mas, pakai aja sekarang. Ada lagi Ahmad? Ada lagi? Yang pertama, yang barusan, yang kedua atau yang keempat atau yang ketujuh nggak apa-apa. Yang pertama, wah ini harusnya nggak usah berpikir lagi para muslimin. Yang tidak akan hancur ketika hari kiamat terjadi. Angkat tangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah nggak akan hancur Mas. Aduh sayang Mas, kaosnya udah diambil sana. Masih? Oh ada kaos juga? Oh ada kaos juga. Alhamdulillah dari Teras Dakwah ya. Baik Mas, ke depan Mas. Alhamdulillah. Buat saya ada? Ada. Ada Alhamdulillah. Baik. Lagi para Mas kalian. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan bermanfaat Mas ya. Barakallahu fiik ya kumullah. Ada lagi Ahwat? Ada Ahwat? Ahwat ada? Mas, tadi di belah sini ada yang jawab? Sebelah sana ada satu. Oh, sebelah sana. Yang angkat tangan sebelah. Mana yang angkat tangan? Oh, apa Mas? Surga dan neraka. Betul Mas, Masya Allah. Oke Mas, yang ini Mas. Gak apa-apa yang ini Mas ya. Gantungan Wan Umar nih. Surga dan neraka. Betul. Tadi apa? Allah. Kedua tulang ekor. Ketiga surga. Keempat neraka. 3 lagi. Ada makhluk yang ajalnya ditangguhkan sampai hari berbangkit. Tapi masih ada nggak? Wah kayaknya udah habis ya. Wan Umar masih ada? Baik, mudah-mudahan bermanfaat Mas ya. Barakallahu fiik, hayakumullah. Ya. Selain surga dan neraka, Azazil, iblis belum mati. Iblis pada saat itu hanya pingsan saja, ajalnya nanti di yaumul ba'ats dicabutnya. Itu yang ke-5, yang ke-6. Ruh sudah dimatikan. Sudah dicabut. Bukan.
Apa tadi? Malaikat maut pun akan dimatikan Allah. Terakhir dia. Arsy Allah, arsy tidak hancur. Satu lagi Mas, yang ketujuh, yang sudah diperebutkan oleh kemarin pada saat pesta demokrasi. Kursinya Allah. 7 itu tidak hancur. Baik, yang pertama Allah, yang kedua surga, arsy Allah, ketiga surga, keempat neraka, kelima arsy, keenam kursi, keenam tulang ekor, ketujuh ajazil, itu tidak mati dan tidak hancur. Baik, Ibabillah itu yaumul ba'ats. Antara yaumul sa'ah dan yaumul ba'ats ini ada yang namanya alam barzah atau alam kubur. Di alam kubur ini manusia akan mengalami dua hal. Kedua-duanya disebut dengan fitnatul qabri. Fitnah kubur itu ada dua. Ada ni'matul qabri, kelezatan kubur, ini dirasakan oleh orang-orang beriman. Dan ada juga niqmatul qabri. Niqmat itu artinya siksa kubur. Tapi terkadang kita menyebut lezatnya makanan dengan kata niqmat. Gimana rasanya makanan ini? Oh, niqmat sekali. Padahal arti niqmat itu artinya menyiksa sekali. Bagaimana Mas makanannya? Oh, niqmat sekali, menyiksa sekali. Harusnya pakai ain, ni'mat. Ya, baik. Ibabillah makulah itu yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumul mahsyar, hari dikumpulkannya semua umat manusia di padang mahsyar dan juga bangsa jin. Selama berapa lama? 50.000 tahun. Kita bahas nanti satu-satu. Yang keempat yaumul hisab. Hari di mana semua manusia akan melihat catatan amalnya seperti screen yang ada di samping kita. Nanti akan lihat, misalnya namanya Rahmat Baikuni. Dia balik di usia, kita laki-laki baliknya usia berapa? 15 tahun, diklik angka 15. Berat tahun pertama diklik ada 12 bulan. Diklik bulan pertama ada 31 hari. Apa saja yang dilakukan setiap di hari pertama, itu akan terlihat. Ya, kemudian masuk kepada yaumul mizan. Setelah di yaumul hisab diperlihatkan lalu dipisah dan disidang, dipisahkan kebaikan dan keburukan, di yaumul mizan ditimbang kebaikan dan keburukan kita. Setelah ditimbang, masuklah manusia pada hari yang ketujuh, yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, disinilah kita akan melintasi satu jembatan yang menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Jembatan tadi melintas, di bawahnya ada 7 komplek neraka. 7 komplek neraka. Ada klaster neraka wel, klaster neraka sakor, ada hawiyah, ada hutomah, ada sa'ir, ada jahim yang paling bawah jahanam. Nanti macam-macam manusia melewatinya. Nanti kita bahas. Kemudian yang ke-7 adalah yaumul akhir atau yaumul khulud. Disebut yaumul akhir karena tidak ada lagi hari sesudah itu. Dan disebut yaumul khulud karena siapapun di hari itu yang masuk surga dan neraka kekal di dalamnya selamanya. Kita bahas satu-satu ya. Masih ada waktu? Masih itu. Gimana Mas? Masih ada waktu? Alhamdulillah. Lanjut ya. Baik, kita bahas hari yang pertama tadi sudah kita bahas. Nah, ini nama-nama hari tadi sudah kita bahas. Kemudian hari yang kedua yaumul ba'ats, yaitu hari dibangkitkan jin dan manusia dari kubur mereka masing-masing. Dan ini dibangkitkan menurut kondisi kematiannya. Yub'atsun nas yaumul ba'tsi kahiyati mauti. Dibangkitkan semua manusia menurut kondisi kematiannya. Ada yang meninggal ketika sujud, maka nanti di yaumul mahsyar, di yaumul ba'ats, di padang mahsyar yaumul ba'ats dibangkitkan dalam keadaan sujud. Isaf dan Nailah adalah 2 sejoli yang berzina sebelum Rasulullah diutus. Mereka berzina di dalam Ka'bah. Kenapa mereka berzina di dalam Ka'bah? Mereka khawatir terlihat oleh orang-orang karena hukuman pada saat itu. Bayangkan masa jahiliyah, kalau ketahuan pacaran itu ditangkap dan dicambuk. Karena mereka takut ada yang melihat, maka pacaran mereka pindah dari luar Ka'bah ke dalam Ka'bah. Si Isaf yang laki-laki bilang sama Nailah yang perempuan, "Sis, kita lihat barangkali Ka'bah tidak terkunci. Kalau tidak terkunci kita masuk, kita lakukan di dalam biar tidak terkena pasal." Kalau terkena pasal 12 tahun ya. Nah, kemudian masuk, ternyata kunci pintu Ka'bah tidak tertutup. Masuklah mereka berdua ke dalam Ka'bah, lalu mereka berzina di dalam Ka'bah. Allah kutuk mereka menjadi batu. Dasar orang Arab jahiliyah, sudah jelas-jelas Allah kutuk menjadi batu. Ketemu sama orang tuanya, dicari-cari kemana si Yusuf, kemana Nailah. Oh, ini ada jejaknya, ini HP-nya dilihat.
Mereka WA-an ada di dalam Ka'bah. Dilihat di dalam Ka'bah ternyata ada mereka sudah menjadi patung. Dibagi dua mereka, Isof disimpan di Bukit Sofa, patung Nailah di Bukit Marwah. Ketika bangsa Arab melakukan ibadah haji, mencampur adukan ibadah haji dengan menemui tubuh mereka. Dalam pandangan Arab jahiliyah saat itu, Isof dan Nailah diabadikan kebersamaannya oleh Allah sebagai bukti Allah ridho kepada cinta mereka. Itulah jahiliyah mereka. Ya, seperti zaman sekarang. Betul ya, seperti zaman sekarang. Hari apa tadi? Yaumul Ba'ats. Nah, ketika manusia di dalam kubur, manusia mengalami dua kenikmatan tadi. Ini saya perlihatkan ada dua hal yang terkait dengan mungkin tidak tamat kita membahasnya hari ini. Nanti kita lanjut kalau Allah menakdirkan kita bertemu kembali ya. Amin ya, insyaallah ya. Baik, berapa menit lagi Mas? 5 menit lagi. Oh, 5 menit lagi. Iwafila, mungkin pembahasan kita sampai alam kubur dulu ya. Nanti kita lanjut lagi jika Allah menakdirkan kita bertemu kembali. Sebentar, ini mau dilihat nggak? Berani lihat? Terus nanti pulang, berani pulang? Ahwat berani pulang? Saya antar Tat. Boleh. Bener nih mau dilihat? Ini kisah nyata bahwa ternyata fitnah kubur itu ada. Dalam cerita ini ada seorang pemuda usia 18 tahun di Jazirah Arab, daerah Arab dekat ke Yaman. Wilayah Najran lah kurang lebih ya, kalau tidak daerah sana sekitar itu agamanya rusak, dan yang paling penting dia sering meninggalkan sholat, hancur agamanya, kerjaannya ya kayak gitulah pemuda-pemuda milenial sekarang. Dan yang terjadi dia meninggal usia 18 tahun, dokter memutuskan dia meninggal secara normal. Itu kisah yang saya baca dari orang ini. Nah kemudian apa yang terjadi? Orang tuanya heran, setelah 3 jam dikuburkan, baru 3 jam dikuburkan, orang tuanya, ayahnya seolah-olah mendengar anaknya berteriak-teriak. Ya. Ya. Abi ankizuni ya abi, la aqu bihadal adab, la aqu bihadal adab, ankizuni, akhrijuni min hadal qabr ya abi. Ayah, selamatkan aku, ayah, keluarkan aku dari kubur ini, ayah. Aku tidak kuat dengan siksa ini. Baik, apabila kita lihat apa yang terjadi. Ayahnya kemudian berkata pada istrinya, ibunya, Umi, hal tasma'i ma asma. Mas sami'tu an waladi hadha? Apakah kau mendengar apa yang dikatakan oleh anak kita? Aku mendengar dia menjerit-jerit meminta pertolongan, memanggil-manggilku, Umi. Tidak. Ayahnya penasaran, pasti ada yang salah dengan anaknya. Maka dia datang ke rumah sakit dokter untuk minta surat untuk izin untuk mengautopsi. Ya, dan ada kepolisian yang mengikutinya. Apa yang terjadi? Baru 3 jam dimakamkan, ini yang terjadi. Janji ya, nggak akan merem ya. Kalau merem selesai. Aisyah bertanya tentang azab kubur. Rasulullah menjawab, iya, azab kubur pasti ada. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Janaiz. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Sama masih. Ketika orang-orang yang durhaka pada Allah tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, lalu ia dipukul dengan gada besi hingga ia menjerit dengan teriakan yang sangat keras, didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Hadis Bukhari Muslim. Gimana, mau disaksikan? Lanjut. Kalau nggak kuat udah. Janji nggak merem ya? Kalau merem selesai.
Surat Syab tam akhir subhanallah, coba saya thumma ukhrija ya. Syahid kaifa ghayyara adzabul qabri walahamahu ya. Perhatikan bagaimana azab kubur merubah daging-dagingnya, merubah tubuhnya, kulitnya. Diberitakan dia adalah seorang remaja muslim meninggal pada usia 18 tahun. Diceritakan dia seorang remaja yang rusak agamanya dan sering melalaikan sholat. Setelah 3 jam dikuburkan, ayahnya menginginkan membongkar kembali kuburannya untuk keperluan otopsi. Dan apa yang terjadi setelah mayat tersebut dikeluarkan dari kuburnya? Pandangan yang sangat mengerikan. Rambut yang hitam berubah jadi beruban. Dari mulut dan hidung keluar darah segar, seperti baru saja mengalami kerasnya penyiksaan. Di play satu, jangan di pause. Saya kan Seperti ada orang yang memukul di bagian belakang kepalanya dengan wajah seperti diremas dan membeku. Bagi seorang muslim, ini adalah sebuah pelajaran yang sangat-sangat berharga agar segera memperbaiki hidupnya dengan bertobat dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah begini, di mana kesombongannya ketika azan memanggilnya, dia menganggapnya seolah-olah itu adalah suara biasa. Padahal azan adalah untuk menyuruh kita menghadap kepada Allah Sang Khalik Pencipta kita. Ya. Mana kesombongan mereka yang dengan bangga menangguk bir, dengan bangga memakan babi, melecehkan syariat Allah. Kalau sudah begini, adakah kesombongan itu menyelamatkannya? Di mana teman-teman yang dulu sama-sama gila melakukan perbuatan dosa bersamanya? Adakah mereka menyelamatkan? Tidak. Dan di mana para penguasa yang tamak dengan kekuasaannya? Mana kehebatan Fir'aun dan mana bala tentaranya? Jika ini dialami oleh Fir'aun, ifafillah, takutlah. Ini pasti kita mengalami fitnah kubur. Tapi mudah-mudahan kita mengalami kelezatannya, bukan siksanya. Sekali lagi, ini fakta, bukti kalau siksa kubur itu ada. Oh udah ya, kasihan. Lanjut. Ayo lihat lagi mas, jangan merem mas. Nah ini niqmatul qabri, siksa kubur. Dan sekarang kelezatan kubur dialami oleh orang yang beriman. Bayangkan, luar biasa. Yang barusan tadi baru 3 jam kan, rambut berubah menjadi uban, kulitnya lebam. Persis seperti apa yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Diceritakan Rasul dan para sahabat berjalan dalam satu perjalanan, tiba-tiba tanahnya goyang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada apa ya Rasulullah? Kok tanahnya goyang? Lalu para sahabat bersembunyi, saling pegangkan di belakang Rasulullah. Tiba-tiba tanah yang terbelah di depan Rasul dan para sahabat itu keluar seseorang. Rambutnya putih beruban, kulitnya lebam seperti tadi. Matanya melalang, lidahnya menjulur. Dari telinga, hidungnya dan mulutnya keluar darah. Kedua kaki dan tangannya dibelenggu. Dia naik ke atas lalu berhenti. Para sahabat ketakutan, berbalik bersembunyi di belakang Rasulullah. Ya. Lalu orang itu tadi melihat ke Rasul dan para sahabat ketakutan. Lalu orang itu berkata, "Ya Abdullah, indah ya Abdullah, indah. Hai hamba Allah, sirami aku, kuntu atishan. Aku haus, hamba Allah, aku haus." Maka seorang malaikat berkata, satu malaikat berkata, "Ya Abdullah, la tangdah. Hai hamba Allah, biarkan dia, jangan kau siram dia." Tiba-tiba ada satu gada memukulnya. Puk, kalau dia menjerit kesakitan dan tenggelam hingga suaranya menghilang. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, man huwa? Ma'asyadu adabu wa iqabah." Ya Rasulullah, siapa dia ya Rasulullah? Betapa dahsyat siksaannya. Apa kata Rasulullah? Hada Abu Jahal yu'adzabu ila yaumil qiyamah. Yu'adzabu fi qabri ila yaumil qiyamah. Nah, itu Abu Jahal tuh. Disiksa oleh Allah di kuburnya sampai hari kiamat. Subhanallah.
Ini kisah nyata. Siksa kubur memang gaib, tapi Allah perlihatkan pada siapa yang Allah kehendaki. Nah, oke, baik, terakhir ini tayangan kita menutup kajian kita dengan keajaiban luar biasa. Kalau ini kelezatan kubur, mudah-mudahan ini yang kita alami. Amin. Mau yang mana? Yang ini aja ya. Nah, yang ini. Yang ini beda. Bahkan kekapan yang membantu jenazah tersebut sama sekali tidak usah. Ustaz, potong sebentar. Pasukan baik, bagi pasukan Sorban Infak silakan mutar untuk menampung infak para jemaah. Baik, baik, sebelum kita lanjut, beruntunglah mereka yang cerdas luar biasa ketika memikirkan, ya silakan pasukan infak, barangkali silakan beredar. Orang yang cerdas adalah orang yang ketika dia menyadari takdirnya, dia berpikir bahwa dia tidak mau pahala ibadahnya terhenti dengan kematiannya. Dia menyadari bahwa umur ajalnya terbatas, maka dia ingin umur amalnya tidak berhenti dengan kematiannya. Maka dia pun beramal agar walaupun dia sudah mati, tapi pahalanya terus mengalir. Itulah wakaf. Ya, wakaf tidak hanya memberikan sebuah masjid, membangun sebuah masjid atau membangun sebuah bangunan untuk kemanfaatan bagi semua manusia, tidak. Tapi dengan berinfak untuk dakwah, itu pun wakaf. Selama dakwah itu membuahkan amal soleh dan manfaat bagi manusia, maka itu pun wakaf bagi kita. Nah, ini rekan-rekan kita akan ada petugas yang keluar keliling. Silakan iwafilah, barangkali ada yang mau berwakaf. Ketika dana ini digunakan di jalan Allah oleh teras dakwah, misalnya untuk program-programnya, maka apa yang terjadi? Selama harta yang kita keluarkan bermanfaat, walaupun hanya sedikit, apalagi banyak, walaupun kita sudah meninggal dunia, selama harta itu bermanfaat, maka pahalanya terus mengalir walaupun kita berada di dalam kubur. Ini salah satu gambaran orang yang cerdas berwakaf dan cerdas beramal soleh. Kita lihat tayangan yang satu ini. Kalau yang tadi 3 jam dikuburkan sudah berubah wajahnya, tubuhnya, rambutnya. Kalau yang ini sudah 26 tahun dikubur, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Masih? Menikah mas? Oke, ada yang dari sana lewat. Ya, jangankan tubuhnya, kain kafannya pun tidak hancur. Mudah-mudahan begini nanti kita di alam kubur kita. Amin. Kita lihat. Inilah jenazah Kiai Haji Abdullah Hikmin, sebuah jasad yang telah 26 tahun dikubur. Saat diangkat diketahui jenazahnya tidak hancur. Bahkan kapan yang membalut jasad itu terlihat masih bagus. Pembongkaran makam ini dilakukan pada hari Minggu lalu sekitar pukul 10 siang karena lahan makam terkena lebaran jalan. Semasa hidup, Kiai Haji Abdullah Hikmin merupakan tokoh agama yang sangat disayangi warga. Meski bekerja sebagai wakil kepala pengadilan Jabatan Bangunan pada tahun 80-an silam, Kiai tersebut juga mengajar membaca dan menulis Al-Quran secara gratis untuk masyarakat kecil. Salah satu orang yang menggali dan mengangkat jenazah almarhum Kiai Haji Abdullah Mukmin adalah Jaya. Pria yang sehari-hari menjadi supir ini kaget bercampur takut saat berusaha mengangkat jenazah almarhum. Jasad Kiai Abdullah kini telah dipindahkan ke tempat yang baru. Warga pun datang berziarah ke makam Kiai Abdullah tersebut. Demikian pembicara Panggang, Banten. Baik. Nah tadi 26 tahun dikuburkan, tubuhnya tidak berubah dan tidak memanjang, persis seperti baru dimakamkan. Kain kafannya pun tidak hancur. Salah satu keistimewaannya apa tadi? Penghafal Al-Quran, guru ngaji dan penghafal Al-Quran. Kabar gembira bagi para penghafal Al-Quran. Gak mesti 30 juz 30 pun gak masalah. Kita hafal berapa juz? 30 juz apa juz 30? Insya Allah penghafal Quran tubuhnya tidak akan dihancurkan, persis seperti ini. Kita sudah menyaksikan situasi di negara kita. Ya, chaos luar biasa dan pembantaian darah di mana-mana. Saya melihat ini merupakan isyarat bahwa kemenangan Islam ini nampaknya akan makin dekat. Sadari, yakini kembali, ingatlah bahwa hari ini kita berada pada ending peradaban manusia.
pertarungan antara hak dan batil sudah sampai pada babak final. Sekali lagi Bapak, sudah sampai mendekati babak final. Dan inilah yang diharapkan oleh para nabi dan rasul. Demi Allah, tidak ada seorang pun nabi dan rasul melainkan mereka meminta kepada Allah, ya Allah, tangguhkan ajal kami sampai umat Muhammad dihidupkan di akhir zaman nanti. Ya, dilahirkan, berjuang nanti di akhir zaman. Kenapa? Saking mulianya berjuang di akhir zaman, Ifafilah, membela hak kebenaran. Tapi Allah tidak mengabulkan doa mereka. Hanya satu nabi yang Allah kabulkan, hidup di akhir zaman, di zaman peperangan tadi, pertarungan hak dan batil di babak final tadi. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Sekali lagi Ifafilah, pertarungan ini adalah pertarungan yang paling bergengsi sepanjang manusia berperang antara hak dan batil. Kenapa demikian? Karena reputasi yang dipertaruhkan bukan nama baik para nabi dan rasul semata, bukan nama baik Rasulullah semata, tapi pertaruhannya adalah nama baik Allah. Karena yang dijaga dan yang diperangi, maksud saya, adalah mereka sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Saat ini sudah terang-terangan iblis ketika mereka, setan maksud saya, yang ada dalam tubuh orang manusia, ketika mereka disentuh dengan ayat-ayat Allah, buru-buru mereka berlindung kepada iblis dan dajjal. Ini mohon maaf, tadi saya sudah bilang saya tidak akan menetapkan tayangan lagi, tapi ini ada 2 tayangan, hanya tidak sampai 1 menit. Ya Bapak, ketika setan-setan yang ada dalam tubuh seseorang itu dibakar dengan ayat-ayat ruqyah, maka buru-buru mereka berlindung pada iblis dan dajjal. Bagaimana cara mereka berlindung pada iblis dan dajjal? Mau lihat? Satu orang ini adalah mantan pengikut sekte pemuja dajjal. Sekali lagi, saya pernah cerita di sini tentang para pengikut sekte pemuja dajjal di Kota Bandung, banyak ya Wafilah. Saya sudah bertemu dengan 1, 2, 3 orang mantannya, yang satu sudah meninggal. Karena resiko keluar dari sekte pemuja dajjal adalah kematian, dan kematiannya menyakitkan. Ya, 1 orang ini sudah meninggal dunia. Beliau meninggal sakit setelah hijrah, alhamdulillah, dan sudah kembali beribadah dengan baik. Dan saya sempat bertemu sekali dengan orang yang ini, mudah-mudahan Allah menerima kematiannya sebagai kematian yang husnul khotimah. Boleh saya perlihatkan 2 saja ya? 2 saja. Ini kiriman dari teman saya. Dia mantan pengikut sekte pemuja dajjal. Alhamdulillah beliau sudah hijrah dan bersama-sama dengan saya pribadi, saya sendiri. Beliau selalu hadir dalam kajian saya dan bahkan mendampingi saya, karena beliau ingin membersihkan dirinya dan bertaubat. Sempat menjadi pengikut sekte pemuja dajjal. Dan ini salah satu tayangan yang beliau sampaikan pada kita ketika temannya diruqyah. Temannya ini senang dengan lagu-lagu barat yang berbau syair-syair pemuja dajjal, iblis dan dajjal. Ya, grup-grup musik metal barat yang intinya adalah syair-syair pemujaan dajjal. Ketika diruqyah, ini yang terjadi. Ini yang berbicara adalah jin yang ada dalam tubuhnya. To make what? Gas. It's a democracy system. Democracy system? Yeah. Democracy system is from Shaitan? It's from Illuminati. From Illuminati? Yeah. Okay, listen to me. Listen to me. Do you know Islam? I know. I know. You know? You want to become Muslim? How you tell to come to Muslim? I'm very You are very kafir? There's always a chance. Listen to me. Allahu nurus samawati. Perhatikan tangannya. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus. Begini cara jin dalam tubuhnya, setan dalam tubuhnya berlindung pada iblis dan dajjal. Okay, so you said that you're from Illuminati. I will cancel it by the grace of Allah, inshallah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Selama diruqyah, setan jin dalam tubuh teman kita ini berlindung kepada iblis dan dajjal. Ini cara mereka berlindung.
Ini bukan hanya 1-2 kasus yang saya lihat. Setiap kasus mereka yang diruqyah dan menjadi sekte, ada artinya ada jin yang kuat di dalamnya, meminta perlindungan dengan cara itu, baik di Indonesia ataupun di Eropa. Dan ini contoh di Jawa Barat. Ini yang di Jawa Barat, Ifafillah. Dan ini terjadi dialami oleh seseorang yang begitu suka kepada K-pop. Kini Ustadz Azima mulai mengobati Sanya, wanita yang menyukai aliran musik K-pop asal Korea Selatan ini. Bukan hanya sekedar musik Koreanya, bukan hanya sekedar K-popnya, tapi yang dilihat adalah pesan yang tersambung di dalamnya. Lihatlah, kesambungan jin begitu nyata. Simbol-simbol pemuja setan pun ditunjukkan kepada Ustadz dan tim Ruqyah Trans 7. Pesan-pesan ini adalah bentuk pengagungan mereka kepada Tuhan yang mereka sembah, iblis dan dajjal, yang kemudian disimbolkan dengan seperti ini. Ada pemirsa yang umum yang hanya menelan bulat-bulat. K-pop itu dari sisi keindahan syair, musik dan koreografinya. Setiap musik yang mereka buat itu ada pesan terselubung. Generasi muda kita yang menjadi aset bangsa dihancurkan oleh sistem dajjal melalui agen-agennya. Salah satu agennya adalah Korea. Ya, yang suka Korea hati-hati. Kesukaan kita kepada K-pop itu menunjukkan kita sudah terkena virus sistem dajjal. Hati-hati, wafilah. Baik, inilah pertaruhan kita. Jika kita istiqomah, pahalanya luar biasa. Betulkah demikian? Nantikan episode yang akan datang dalam jam tayang yang sama bersama Teras Dakwah. Baik, demikian barangkali Mas Afif gimana? Aman. Aman, alhamdulillah. Baik. Tutup doa Tat. Ikhwafillah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Ikhwafillah yang sudah sama hadir, terutama akhwat-akhwat sekalian. Sukses terus bagi Ikhwafillah. Mudah-mudahan kebersamaan ini dapat kita pertahankan hingga akhir episode nanti. Jika Allah berkehendak pertarungan hak dan batil ini berakhir di masa kita, ya Allah, jadikan kami sebagai pasukan berada di garda terdepan. Kami jual jiwa dan raga kami, ya Allah, untuk berjuang dalam membela kebenaran-Mu, ya Allah. Kami tidak takut siapapun yang kami hadapi, sekalipun yang kami hadapi adalah sang kampion kesesatan iblis dan dajjal. Kuatkan pijakan kami, ya Allah. Kuatkan keyakinan kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan orang-orang yang Kau pilih, ya Allah. Engkau takdirkan untuk menzahirkan kalimat-Mu di muka bumi ini. Dan pastikan, ya Allah, ketika kalimat-Mu zahir di muka bumi, kami termasuk yang memperjuangkannya. Terserah Engkau, ya Allah. Kami pasrah dengan takdir-Mu. Apakah kami termasuk yang gugur dalam memperjuangkannya sebagai syuhada terbaik, ataukah kami termasuk mereka yang menikmati aroma kemenangan Islam di muka bumi? Untuk episode yang terakhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرا حمدا ناعم حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بطيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وصلى على آله وصحبه أجمعين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراطك المستقيم بجلالك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم اعكس قلوب العلماء والزعماء والمسلمين من نومهم وغفلتهم العميق واهدهم سبيل الرشاد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون عليه به مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيته به منا
واجعله الوارث منا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا من عادانا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر واختم لنا حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم اجعل بلادنا هذا إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور اللهم أصلح أمور الأمة الإسلامية في بلادنا هذا إندونيسيا واقهم من كل الفتن ومن شر الفتن في بلادنا هذا إندونيسيا ومن شر حكماء هذا البلد إندونيسيا اللهم أنزل نصرتك على المسلمين في بلادنا إندونيسيا اللهم بلغ أمة الإسلام يا إندونيسيا على ساعة حينما ظهر الإسلام في بلادنا هذا على قيامنا وعلى رضوانك تحت رعاية أمة يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik, Ibu Bila, terima kasih dan mohon maaf saya kelamaan ya, sudah jam 10 lebih. Terima kasih pada Tiras Dakwah. Mudah-mudahan sukses selalu bagi Tiras Dakwah dan jamaah sekalian yang sama-sama hadir. Mudah-mudahan Allah mempersatukan kita dan memilih kita sebagai perjuang-perjuang tadi. Terima kasih sudah hadir. Selamat berjuang saudaraku. Ingat, perjuangan kita belum selesai. Kita mulai perjuangan yang sesungguhnya. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Inna nahnu syababul Indonesia wa fayatuha nuqsimu bika ya Rabb an nubayyana amwalana wa arwahana li jihadi fi sabilillah hatta ziharul Islam aw namutu syahidan fi sabilillah. Taqabbal ya Allah, taqabbal ya Allah. Nahnu syab wal fatayat min Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, itu sumpah kita kepada Allah untuk berjuang di akhir zaman ini. Selamat memperjuangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.